pastinya di acara talk show #di rumah aja. Ya, teman-teman semuanya, kali ini kita memiliki tema yang begitu menarik, tema yang sangat diinginkan oleh kaula muda. Ya, apakah temanya? Temanya adalah bebas. Tapi tunggu dulu teman-teman, ada lanjutannya nih. Bebas tapi terikat. Ya, wah seru sekali ya tema kita malam hari ini. Jadi langsung saja tanpa ditunda-tunda kita memulai acara kita dengan pujian dan doa. Mari kita bersama-sama bernyanyi "Oh Baliklah Pada Bapa". Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan, Allah kami yang mencipta dan mengasihi kami, yang hingga malam hari ini memberikan kami kesempatan untuk hidup, dan terlebih lagi untuk boleh mendengarkan, menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati acara talk show ini, supaya kebenaran dan isi hati-Mu lah yang boleh sampai dan boleh dimengerti dengan jelas oleh setiap kaula muda pada malam hari ini. Ini kami Tuhan, kami memerlukan Tuhan untuk hadir, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, teman-teman semuanya, tema kita yang sangat menarik pada malam hari ini akan kita bahas bersama-sama dengan tamu spesial kita. Spesial karena tamu kita ini sangat eksklusif malam ini, sendiri. Biasanya kan ada 2-3 orang, tapi malam hari ini tamu spesial kita adalah Bang Dika Simanjuntak. Ya, akan persilakan. Selamat datang Bang. Selamat malam. Ya, silakan duduk. Selamat datang di acara kita talk show #di rumah aja. Gimana kabarnya Bang? Sangat baik Mar. Hari ini. Nampak aura semangatnya baiknya ya Bang. Suaranya begitu semangat. Gimana Bang? Tadi ada gak halangan kesini atau bebas dari hambatan macet kah? Tadi kemari sangat bebas. Ya Bang ya, sesuai dengan tema kita ya Bang? Bebas sekali. Tapi tetap terikat karena kita harus jaga jarak, kita harus
dalam berjalan keluar rumah itu harus dibatasi gitu ya Bang? Ya Bang, by the way teringat dengan tema kita malam hari ini, setuju nggak sih kalau aku itu bilang, ya kebebasan itu adalah suatu hal yang sangat diinginkan, didam-idamkan, didambakan oleh para kaum muda. Setuju nggak sih Bang dengan statement itu? Sangat dibutuhkan saat ini, Mas. Di mana-mana orang semua membutuhkan, apalagi kaum muda. Ya. Untuk bebas itu sangat dirindukan seperti yang dulu. Dan setuju gitu ya Bang? Setuju sekali, pengen bebas. Iya, jadi kita bisa lihat juga kaulah muda saat ini bisa kita lihat di setiap jenjang gitu ya Bang. Setiap profesi atau keadaan, contohnya nih kayak mahasiswa, bahkan jangankan mahasiswa, macam pekerja. Baru-baru ini aku lihat status kakak, saudara sepupu, kakak sepupu itu dibilangnya gini, aku rindu bebas yang dulu, masa-masa dulu. Masa dulu bebas beda dengan sekarang, dengan adanya masa COVID, pandemi COVID-19 ini ya rasanya terkekang gitu, nggak free, nggak bebas macamnya seperti yang dulu. Karena bukan hanya mahasiswa belajar ya, tapi orang yang bekerja, apalagi sekarang sangat mengharapkan namanya jalan-jalan, nonton, hangout, apalagi namanya untuk ya bisa bertamasya, Shopping gitu shopping. Ya artinya dengan keadaan yang sekarang semuanya dibatasi. Jadi sangat diharapkan gitu. Jadi bagaimanapun sekarang orang mau kemana takut, pergi ke sana takut kena COVID, takut kena COVID gitu. Tapi pada saat sekarang itulah yang diharapkan untuk orang pekerja, gitu. Apalagi dari nilai gajinya. Kalau baru terima gaji maunya shopping gitu ya. Shopping sekarang susah gitu. Mau shopping dibatasi, mau aja dibatasi waktunya. Kerja pun jadi akhirnya sulit ya Bang. Kerja lagi harus dibatasi. Udah sekarang seminggu cuma sekali atau 2 kali atau 3 kali. Nggak bisa full. Nggak bisa lagi full. Nggak bisa lagi cari namanya nilai-nilai insentif. Nggak bisa lagi seperti yang dulu dibatasi. Mau lembur aja kerjanya nggak bisa lembur. Gitu. Jadi gitu ya Bang, pekerja lah, mahasiswa, anak sekolah merindukan yang namanya kebebasan seperti dulu. Ya, makanya saking rindunya ya kadang aku melihat juga sendiri kan Bang. Ada anak-anak muda yang sering ya suka dulu bebas keluar rumah. Ya, free aja nggak ada yang larang. Tapi sekarang dilarang, batasi keluar. Langsung bilangnya gini, ya sikit-sikit batasi keluar gini-gini. Akhirnya jadi terlihat gak suka, memberontak dengan keadaan ini. Padahal sebenarnya itu kebaikan kita ya. Positif, kenapa? Pemerintah tadi membuat peraturan, kalau nggak dipikirkannya kita mungkin kita nggak akan mungkin bisa ibaratnya sampai hari ini bertahan. Karena ada peraturan itu dibuat untuk kebaikan. Kenapa? Kita dibuat untuk menjaga jarak. Berarti kan menguntungkan orang, kan begitu. Menguntungkan orang, menguntungkan keluarga kita, menguntungkan diri kita sendiri. Gitu. Jadi bagaimanapun artinya yang dibuat pemerintah itu positif, sekalipun banyak di dunia sosial media gitu, yang beranggapan suka-suka pemerintah aja membuat peraturan, padahal semuanya itu untuk kebaikan, bukan untuk yang jelek gitu. Jadi artinya ya janganlah berpikir negatif tentang apa yang dibuat pemerintah. Iya, berarti sebenarnya apa yang dibuat pemerintah ini kita terikat dengan aturan pemerintah supaya melakukan atau memakai protokol kesehatan itu, mengaplikasikannya itu sebenarnya untuk kebaikan kita ya kan Bang? Sangat baik. Kenapa? Tadi dia tetap untuk kebaikan diri kita pribadi, keluarga, kerabat, kawan-kawan, bahkan orang yang kita kenal kan gitu. Untuk mencegah penularan COVID-19. Sebenarnya itu tujuan pemerintah sangat bagus, sangat baik ya Bang, positif ya Bang. Positif. Walau kadang-kadang banyak pergi kalau mulai ya nggak enak. Oh nggak bisa gini sih. Aku kan bisa dulu. Ini keren. Nggak enak kali di rumah aja, gini aja. Keluar pun pakai protokol segala macam gitu banyak. Tapi akhirnya sebenarnya tujuannya sangat baik ya Bang. Sangat baik. Itulah fungsi dari protokol yang dibuat pemerintah itu. Jangan disalahgunakan, dinilai secara negatif. Tapi lihatlah positifnya ke depan, apa sih dibuat itu gitu. Iya, sebenarnya untuk keuntungan kita, untuk menjaga penularan COVID bagi kita dan juga untuk bangsa kita gitu ya Bang. By the way,
berbicara tentang tema kita malam hari ini, bebas tapi terikat. Kan kita nih punya sisi yang secara manusia, ada secara tadi keterikatan dengan aturan pemerintah. Tapi kalau kita ambil sisi rohaninya, abang sendiri gimana sih menanggapi tema kita malam ini? Kalau pengalaman rohani dari tentang diriku itu, tentang ini, kebebasan itu, 1 bulan terakhir ini saya mengulangi firman Tuhan gitu. Bagaimana aku itu harus tinggal di dalam Tuhan. Dari mana dasarnya? Dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Gimana itu, Bang? Di situ tentang pokok anggur. Pokok anggur itu bagaimana buah tadi, ranting tadi menghasilkan buah, dia tinggal pada pokoknya. Jadi ketika dia tinggal pada pokoknya, maka dia bisa berbuah. Baik itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi tinggal dalam pokoknya. Ini sih kalau menurut aku bebas itu seperti itu. Bebas yang terikat tadi tinggal gitu. Ya gitu ya, Bang. Jadi satu pohon yang pokok punya ranting juga. Jadi rantingnya mau ke kiri, mau ke kanan, dia arahnya, tapi kalau tetap tinggal dalam pokok, itulah yang namanya berbuah gitu ya, Bang. Berbuah banyak. Ya, itu namanya bebas. Bebas tapi terikat. Wah. Tapi gimana kalau malam hari ini untuk memperjelasnya? Gimana kalau kita undang narasumber kita malam hari ini, Bang? Sangat setuju kita undang. Wah, jadi sangat setuju ya, Bang? Setuju ya, Bang? Gak apa-apa ya, Bang? Sangat setuju. Jadi teman-teman semuanya, mari kita sambut, langsung saja kita sambut narasumber kita malam hari ini. Kepada Ibu Pendeta lagi ada sendiri, kami persilakan, Bu. Ya, selamat malam, Bu. Silakan duduk, Bu. Makasih. Ya, selamat datang di acara kita Talk Show #di Rumah Raja. Jadi begini, Bu, tema kita malam ini sangat menarik bagi kami, khususnya kaula muda. Bebas, tapi Bu ada tapinya, terikat. Begitu. Nah ini Bu yang ingin kami tanyakan, gimana sih sebenarnya maksudnya bebas tapi terikat ini, Bu? Ya baik. Dulu saya pernah melihat layangan. Layangan itu sepertinya dia udah jauh sekali kemana pun bisa, tapi masih ada benangnya. Ini namanya bebas dia kemana-mana, tapi ada ikatannya. Itu layangan. Kemudian yang kedua kereta api. Kereta api itu dia cepat, kecepatannya bisa tinggi, tapi dia ada ikatan di rel. Kalau dia di rel itu, dia akan sampai kepada tujuan. Ya, kalau dia keluar rel, bebas dia, tapi terlepas dari relnya, ini bahaya. Ya. Nggak sampai tujuan. Nggak sampai kepada tujuan. Jadi ada 2 contoh, satu layangan itu bebas, tapi ada ikatan, itulah benang. Benang itulah yang membuat dia terarah, sehingga ada hubungannya dengan pemiliknya. Kemudian kereta api juga demikian, dia bebas, kecepatan tinggi bisa, tapi tetap terikat dengan rel. Nah, selama dia terikat di relnya, dia pasti sampai ke tujuan, gitu. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kerohanian? Ya begitu ya. Apa kaitannya dengan hidup kerohanian? Mari kita baca dari Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi awal Allah menjadikan manusia, manusia diberi kebebasan. Allah membebaskan manusia, tetapi ada keterikatan. Kenapa dibuat Tuhan ada keterikatan? Supaya manusia tahu menghormati Tuhan, supaya manusia tahu ada penciptanya. Manusia tahu bahwa dia punya hubungan dengan Tuhan sebagai pemilik, bahwa kita manusia adalah ciptaan, lalu Allah adalah pencipta kita, sehingga kita sebagai ciptaan tentu taat kepada pencipta.
Itulah artinya di sini bahwa bebas tapi terikat. Kenapa tidak dibiarkan Tuhan kita sebebas-bebasnya? Kalau kita dibiarkan sebebas-bebasnya, berarti kita tidak menyadari, kita tidak mengerti ada Allah yang mengasihi kita, ada Allah yang peduli kepada kita. Maka seringkali kita melihat kehidupan anak muda, dia merasa bahwa hidup suka-suka kesana kemari, tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang kontrol. Itulah kebebasan yang sebenarnya. Tapi akibat dari kebebasan yang sebenarnya adalah kehancuran. Banyak orang yang tidak ada yang kontrol, ya, tidak ada pengarahan, tidak ada yang peduli, hidup suka-suka, sebebas-bebas gue, ya, sebebas-bebasnya saya, hidup-hidup saya, ya, tubuh-tubuh saya, ya, suka-suka saya, gitu. Akhirnya orang yang seperti itu pada ujungnya biasanya adalah kehancuran. Tidak ada orang yang bebas tanpa kontrol itu berhasil, atau bebas tanpa kendali bahagia. Tidak ada. Bebas tanpa ada ikatan adalah kehancuran. Maka kebebasan itu harus ada kontrol, ikatan. Maka Allah sendiri membebaskan manusia sebebas-bebasnya, tetapi ada satu tali ikatan. Apa tali ikatan dibuat Tuhan? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini jangan kau makan. Ini menjadi ikatan. Karena pada waktu kau memakannya, engkau pasti mati. Kalau engkau mentaatinya, engkau pasti hidup. Nah, berarti dengan dia mengerti ada hubungan, ada ikatan dengan Allah, dia taat kepada Allah tadi, pasti dia hidup, pasti dia bahagia. Tapi karena dia mau bebas terlepas dari aturan Allah, dari ikatan dengan Allah pencipta, maka dia melanggar. Ketika Adam dan Hawa tidak taat, melanggar aturan yang diberikan oleh Tuhan, berakibat sangat fatal. Apa akibat mereka mau bebas terlepas dari Tuhan? Akibatnya mulailah penderitaan terjadi. Sejak Adam melanggar firman Tuhan, maka dunia rusak. Bukan hanya manusianya rusak, tetapi orang-orangnya rusak, lingkungan juga rusak. Tadinya mereka ditempatkan dalam satu taman Eden yang sangat indah, dan semua kebutuhan mereka ada, terpenuhi, mereka tidak kekurangan apa-apa, mereka sangat bahagia, menikmati kehidupan, dan itulah harapan Tuhan, terpelihara selama-lamanya. Tapi mengapa itu tidak terjadi? Karena mereka mau bebas terlepas dari ikatan. Itu awalnya. Mereka mau bebas terlepas dari aturan yang dibuat oleh Tuhan. Padahal tujuan aturan itu adalah supaya manusia ini tetap hidup dan mereka tetap bahagia. Ketika mereka taat, pasti mereka bahagia. Mereka selamanya hidup, gak ada kematian. Sekarang coba akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, semua manusia mati. Pasti semua kita punya keluarga yang sudah ada mati. Itu akibat ketidaktaatan. Jadi bebas, tidak mau terikat, bebas terlepas dari Allah, berakibat kematian. Tuhan katakan tadi, kalau engkau makan buah ini kau pasti mati. Jadilah kematian itu. Jadi sekarang bukti dari firman Tuhan ini sudah nyata di dalam kehidupan kita. Bukti nyata semua orang sudah pernah ada kematian di tengah-tengah keluarganya. Itu bukti nyata. Jadi tidak bisa dibohongi. Apalagi akibat daripada bebas terlepas dari Allah, selain kematian, ada merasa kurang, ada merasa tidak puas. Ya, selalu ada di dalam diri kita ini seolah-olah ada yang kurang, yang tidak bisa terpenuhi oleh apapun, tidak bisa mengisi oleh siapapun.
Sehingga yang kurang itu seringkali kita cari-cari keluar sana. Kita cari-cari. Makanya kalau new normal sekarang ini kita merasa berat. Kenapa? Karena kekosongan di dalam diri kita tadi, ada rasa kurang itu tidak bisa kita penuhi oleh karena hashtag di rumah aja. Kita di rumah aja. Padahal selama ini kita mau memenuhi kekurangan dengan jalan sana, shopping sana gitu. Seolah-olah kumpul dengan teman-teman, jalan dengan teman, ya. Ini rasanya bisa mengisi. Padahal itu pun sebenarnya tidak. Dan saat ini itu pun tidak bisa dilakukan. Jadi kekosongan itu sudah double dia. Maka kita harus menyadari, oh iya, gak enak rupanya ya, kebebasan itu terlepas dari ikatan. Kebebasan itu terlepas dari Allah. Rupanya gak enak, berakibat sangat fatal. Akibat pertama, kematian. Akibat kedua, rasa kurang ada dalam diri kita. Akibat yang ketiga, ada rasa takut. Makanya menghadapi situasi sekarang, banyak sekali perasaan-perasaan dalam diri ini. Ketakutan, takut kena COVID, takut mati, takut gak makan, takut ya, ketakutan itu malah ditakut-takuti lagi oleh iblis ya. Sudah ada rasa takut di dalam diri, ditakut-takuti lagi, maka kita gak bisa menikmati kehidupan. Jadi anak muda, pemuda remaja seringkali beranggapan, oh kalau aku jauh dari Tuhan aku enak, suka-sukaku, aku bisa bebas berbuat apa saja. Selama ini saudara sudah lakukan itu kan? Saudara sudah berbuat, apa akibatnya? Lihatlah, adakah kebahagiaan itu? Ketika saudara bebas terlepas dari Tuhan, saudara tidak terikat dengan pencipta, saudara sudah alami. Apakah akibatnya? Apakah kebahagiaan sudah tercapai? Tidak. Berarti bukan di situ jawabannya. Bukan itu kebutuhan kita. Bebas terlepas bukan jawaban. Bebas terikat, itulah keperluan manusia. Jadi siapa yang mau bebas terlepas dari Allah berakibat fatal. Kematian, penderitaan, ketakutan, rasa kurang, itu pasti ada. Ya kita boleh tanyakan kepada tamu kita, apakah pernah mengalami seperti itu? Ya. Kalau masalah bebas itu pernah. Bebas terlepas. Iya, bebas terlepas itu pernah. Bagaimana bebas terlepas itu artinya saya melakukan sesuka hati saya mau melakukan namanya aku aja lah, orang tubuh aku ya berarti suka-suka aku dong kan kayak gitu. Jadi melakukan apa? Ya melakukan itu mau mencuri, lakukan aja. Yang penting aku aman, aku puas gitu. Nggak tahu orang gitu kan. Melakukan kebohongan gitu. Bahkan ya sampai melakukan ya artinya ya untuk mencelakakan orang pun pernah gitu. Jadi artinya bebas itu ya suka-suka mauku gitu. Jadi di dalam hal itu banyak yang kulakuin juga gitu pada saat itu Bu. Jadi dalam kelakuanku itu aku melihat bagaimana ya ternyata bebasku itu berantakan, kosong gitu. Ketika aku kosong menderita, di situ juga aku merasakan aku itu hampa. Di situ juga aku merasakan pernah menyalahkan Tuhan dengan keadaan dan penderitaan gitu. Jadi ternyata di mana sih kebebasan yang sesungguhnya gitu? Kebebasan yang artinya ya bisa dinikmati gitu, membahagiakan gitu. Pada saat itu karena aku mencari dengan caraku gitu, mencari kebebasanku gitu, kebebasan yang ya kukira dengan caraku yang seperti itu aku bebas, senang gitu. Ternyata berantakan, kosong. Ya, aku juga punya pengalamannya sama Bang. Jadi aku pikir aku ingin bahagia nih, jadi aku mau mencapai semua keinginanku dengan cara aku sendiri. Aku pikir dengan aku hangout dengan teman-teman, nyanyi-nyanyi, lakukan semua yang aku suka lah gitu. Pokoknya aku ingin dipuji, prestasi harus ditingkatkan di kampus itu dipuji, lalu punya teman banyak, bergaul sama senior, bergaul dengan yang lain. Aku pikir itu dengan caraku itu, dengan kebebasanku semua itu, mencapai keinginanku itu aku bahagia. Tapi memang benar-benar yang terjadi itu ya bersama teman happy bentar, tapi pulang ke kos kembali lagi kekosongan itu langsung menghantui, datang semua mencekam.
Terus yang kedua, masih ingat kali kayak mana bebas itu di rumah itu bebas ngelakuin apa aja, sampai melihat yang tidak layak, pornografi, yang kotor-kotor itu yang suka gue. Ini kan rumah gue, ini hak gue, milik gue gitu. Punya aku sendiri, aku suka, tapi akhirnya yang terjadi bukan kepuasan, tapi sebenarnya yang terjadi itu tekanan, bahkan terus rasa kurang tadi seperti yang ibu sampaikan tadi, benar-benar nyata. Nyata ya, Terbukti bu, ya, sangat terbukti begitu buruknya dampak bebas tanpa ikatan dengan Allah itu, sangat terbukti lah. Seolah-olah enak ya. Iya, kita pikir enak, tapi enaknya cuma bentar gitu. Tapi hasilnya akhirnya semua berantakan lah ujung-ujungnya. Pokoknya gak nikmat lah bu hidup ini, betul. Berarti firman Tuhan tadi tergenapi di benar. dalam hidup kita. Jadi Bahwa bebas terlepas dari Allah itu bukan enak, tapi justru itu yang dalam anggapan para kaum muda ya. Kaum muda beranggapan kalau bebas dari Allah, tidak ada ikatan, gak banyak aturan. Iya. Oh, kalau gak ada banyak aturan, enak. Padahal sudah itu hasilnya Berantakan, kosong. sangat ngeri sebenarnya, sangat mengerikan dalam jiwa. Betul. Nah, jadi apa yang kalian alami, ada juga pengalaman di Alkitab yang mengalami seperti itu. Dia mau bebas terlepas dari bapaknya. Contohnya siapa? Ya, contohnya mari kita lihat dalam Lukas. Lukas pasal 15 ayat 11. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi anak ini dua bersaudara, satu anak bungsu, satu anak sulung. Nah, anak bungsu ini kita perhatikan ya. Ada seorang, ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Berarti sebenarnya anak bungsu ini tinggal bersama bapaknya yang kaya. Bapaknya gak kurang apa-apa. Nah, dan dia bebas tinggal di situ, bebas menikmati harta bapaknya, bebas memakai apa saja. Tapi ada satu hal di dalam dirinya, dia mau bebas tapi terlepas, gak mau bebas terikat. Dia merasa kalau di rumah bapaknya ini dia merasa terikat. Dia gak mau, maka dia minta harta miliknya, bagiannya, padahal bapaknya belum mati ya. Tapi berikan hakku bapak gitu, berikanlah bagianku. Nah, sekarang aku mau pakai. Akhirnya dia pergi. Dia bawalah. Sebenarnya bukan harta itu yang dia perlu, tetapi dia mau bebas. Jadi yang mau dia capai di sini adalah kebebasannya tanpa ada aturan dari bapaknya, tanpa ada ikatan. Jadi kalau dia pergi jauh kan suka-sukanya. Mau diapakannya uangnya, mau kemana dibuatnya, apa yang dilakukannya, gak lagi diatur oleh orang tua. Kalau di rumah kan pasti ada aturan ya, ada ikatan. Nah, aku sudah makan, nah kan itu namanya ikatan ya. Apakah kamu sudah sudah istirahat, sudah sikat gigi? Nah, itu aturan. Kenapa ditanya orang tua? Karena sayang. Berarti ikatan itu ada hubungan. Hubungan ini membuat kita merasa enak sebenarnya karena diperhatikan. Tapi seringkali banyak orang gak suka diperhatikan, gak suka dikontrol, gak suka diarahkan, mau hidup bebas, suka-suka, terlepas dari aturan gitu. Jadi kalau anak ini tadi, keinginan yang paling utama bagi dia adalah aku mau jauh dari bapakku supaya aku nggak diatur. Aku mau bebas, lepas dari bapakku. Ya, kalian pernah alami mau jauh dari orang tua? Pernah Bu. Pernah sekali. Karena ya artinya pengen mencari jati diri. Gitu. Awalnya gitu. Ternyata jauh dari apa yang dipikirkan gitu. Jauh yang diharapkan. Ya, kukira dengan caraku mencari kebebasan tadi aku bisa menemukan yang lebih di luar gitu. Ternyata nggak ada gitu. Malah
terkuras semuanya gitu. Pikiran, hati, emosi gitu. Jadi ternyata capek sendiri gitu. Jadi udah dikerjakan, kenapa kayak gini, kenapa begitu gitu. Jadi pada saat itu di mana sih sebenarnya kebebasan yang benar-benar bebas, yang enak gitu loh pada saat itu. Jadi nggak ditemukan kebebasan Tidak enak ditemukan. Ya. Jadi nanti kita melihat bahwa anak bungsu ini juga tidak menemukan, walaupun dia bebas, dia dapatkan kebebasan dari bapaknya, diizinkan pergilah, inilah bagiannya. Tapi sesudah dia bebas, dia bukan nikmat, bukan lebih enak dari rumah bapaknya tadi. Tapi apa yang dia alami dari ayat 14? Mari kita perhatikan ya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Wah. Jadi keadaannya sebenarnya bukan malah lebih enak jauh dari bapaknya ya, malah melarat. Melarat. Nah, maka kehidupan manusia sebenarnya ya, kita pikir jauh dari aturan Tuhan, jauh daripada taat pada Tuhan enak. Sebenarnya melarat. Hidup kita jauh dari Tuhan itu melarat sekali. Ya, bukan bahagia, bukan tenang, bukan nikmat, tidak. Tetapi kebalikannya, malah melarat. Tapi syukurnya, anak bungsu ini ketika dia melarat, dia sadar. Wah. Nah, ini syukurnya dia. Banyak anak muda udah melarat gak sadar lah. Udah melarat tapi gak sadar dia bahwa dia melarat. Nah, dalam kemelaratannya dia nikmati gitu ya. Udah pun dia menderita dia tahankan. Dia pikirnya inilah nasibku. Padahal bisa berubah ya. Padahal bisa berubah. Kenapa begini gitu ya? Kenapa lah hidupku seperti ini gak seperti orang lain ya? Kenapa lah nasibku begini bukan seperti dia? Padahal dia tadi yang mau jauh dari Allah. Dia mau bebas tanpa ada ikatan gitu. Itu yang membuat dia melarat, menderita. Nah, ketika kita sampaikan, oh ini ada bahagia, di sini ada kepuasan, kuno, cara kuno itu masa Tuhan udah lama aku tahu Tuhan, kan gitu. Padahal sebenarnya itulah jawaban. Itulah kebutuhan. Kenapa? Dari awal Tuhan ciptakan, tujuannya tadi kan bagaimana bahagia manusia yang dia ciptakan. Awal ada keterikatan mereka dengan Tuhan, kan bahagia sekali Adam dan Hawa. Bahagia sekali, gak ada kurang apa-apa. Walaupun dia telanjang, dia gak merasa malu. Walaupun gak punya rumah, dia gak merasa kurang. Sekarang, udah ada rumah kita, maunya pakai AC. Kalau gak ada AC, kepanasan gitu ya. Ini namanya selalu kurang. Nah, sebelum mereka melanggar, mereka bahagia. Dan itulah tujuan Tuhan membuat aturan. Supaya manusia yang taat tetap berbahagia. Pelanggaran membuat menderita. Itulah yang dialami. Nah, sekarang anak bungsu ini ketika dia sadar dia melarat, jauh dari bapaknya, terpisah dari bapaknya, gak ada ikatan, gak ada aturan, memang gak ada yang perhatikan dia, bukan membuat dia senang dan bahagia, tapi menderita. Dalam penderitaannya, dia menyadari keadaannya. Ayat 17. Kita perhatikan ayat 17 ya. Lalu dia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, ini artinya apa? Dibandingkannya di rumah bapaknya dengan keadaannya sekarang. Di sana berlimpah-limpah makanan, aku di sini mati kelaparan. Mau makan ampas babi pun gak dikasih. Bayangkan sakit. Kejam sekali. Sadis ya. Ya. Waktu di rumah orang tua kita kan kita manja-manja ya. Kalau nggak enak ikannya pun gak enak. Coba kalau kita keluar di rumah orang, bisa kita bilang ikannya gak enak. Ya. Walaupun nggak seperti yang kita harapkan, walaupun nggak seperti yang kita inginkan, pasti kita makan. Ini mau dimakan gak dikasih. Bayangkan sakitnya itu. Nah, melarat, menderita, kelaparan, akhirnya dia ingat. Syukur dia ingat rumah bapaknya. Ya, syukur orang berdosa yang jauh dari Tuhan ingat pulang kepada Tuhan. Kalau nggak ingat pulang, makin menderita. Ya, makin terus menderita dan akan hanyut dalam penderitaan itu.
Nah, dari mana kita lihat bahwa dia kembali kepada bapaknya? Ayat 20 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi dia nggak berlama-lama di dalam kemelaratannya. Dia nggak lama-lama di dalam penderitaannya. Sadar melarat jauh dari bapaknya. Ingat di sana lebih enak daripada keadaanku sekarang. Bangkitlah dia. Maka dia kembali pulang. Oh, nggak enak jauh rupanya. Nggak enak terpisah rupanya. Lebih enak ada keterikatan. Bebas terikat tadi jauh lebih enak daripada bebas lepas. Ya, nggak ada ikatan sama sekali. Akhirnya dia pulang. Nah, waktu dia pulang bagaimana dengan sikap bapaknya? Mari kita lihat ayat 20 itu ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa ayahnya udah melihat padahal udah lama dia pergi? Kenapa bisa ayahnya ini melihat dia? Melihat anak bungsu tadi? Menurut Dika kenapa? Karena dia melihat anak itu sudah kembali. Artinya yang hilang tadi mau datang kepada bapaknya tadi dengan sadar. Iya. Kalau menurutku, Kenapa bisa dilihatnya anaknya? Padahal lama dia pergi kan. Tapi waktu pulang kok bisa dilihatnya gitu. kalau menurutku sih Bu, kenapa bisa udah niat walaupun masih jauh ya? Karena memang bapak ini rindunya itu sangat nggak bisa dikatakan lagi rindu dan menunggu. Pasti stay dia nunggu setiap hari gitu. Berarti bapaknya itu menanti-nanti. Orang yang menanti-nanti kan lihat gitu, kapanlah dia pulang ya? Kapanlah dia datang ya? Kan itu menanti-nanti. Iya. Berarti kalau kita pun sekarang kan gambaran anak bungsu ini kan sebenarnya orang berdosa ya. Bapa di surga menanti-nantikan kita. Kapanlah dia pulang ya? Kapanlah Gabriel itu pulang ya? Wah. Kan gitu ya. Itu Tuhan menanti-nanti. Kapan kita kembali? Jadi waktu masih jauh, dia langsung lihat, dia mau pulang. Wah, lari dia. Kita masih melangkah, dia sudah lari. Ini artinya Bapa lebih rindu. Dia rindu kita pulang. Padahal cocoknya tadi kalau secara ya dibuat dalam kehidupan sehari-hari ini sudah kurang ajar sebenarnya, maksudnya nggak layak lo durhaka. Ya, anak durhaka. Ini cocok di nggak diampuni lagi. Nggak diampuni lagi. Berani lagi pulang dah. Kalau orang tua kita kayak gitu gimana? Sana gitu ya. Udah dihapus dari kakak. Oh, bukan lagi marga cinta ya. Bukan marga cinta lagi dia. Cari marga sendiri ya. Cari margamu yang baik katanya kan gitu. Cocok memang sebenarnya seperti itu. Betul. Tapi luar biasa kasih Allah. Tapi inilah gambaran Allah betapa dia merindukan kita walaupun kita sudah melawan, tidak taat, kita jauh dari dia, kita nggak mau terikat dengan dia. Tapi ketika ada hati kita mau melangkah, berbalik, mari balik kan gitu tadi ya. Pada tangan kasihnya. Ya boleh kita nyanyikan ya Bu. Iya benar. Ya, kita nyanyikan dulu. Baik. Yang kedua, mari balik pada tangan kasihnya. Di sanalah kita rasakan hangatnya kasih Kristus ya. Wah. Mari balik pada tangan kasihnya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh baliklah pada sabar menunggu setiap orang yang mau datang kepadanya. Jadi saat kita berbalik kepadanya, dia langsung melihat, langsung berlari menyambut, karena senangnya kita.
Jadi satu orang aja berbalik kepada Tuhan, Tuhan senang sekali. Kenapa? Karena pengorbanannya itu gak sia-sia. Kalau kita gak berbalik, berarti kan pengorbanannya kita sia-sia. Kematiannya itu kan untuk kita. Tapi kalau kita gak berbalik kepadanya, berarti kita gak hargai. Nah, dengan berbalik berarti kita hargai pengorbanannya untuk kita. Nah, apa lagi yang dilakukan oleh bapaknya ketika dia pulang ke rumahnya? Mari kita baca 22. Ya, 22 apa yang dilakukan bapaknya? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah, semua ini sudah terjual. Jubahnya, cincinnya, sepatunya sudah tergadai semua, gak ada lagi. Tapi sekarang ketika dia balik, dipakaikan oleh bapaknya itu, digantikan kembali oleh bapaknya itu. Artinya apa? Diterima kembali dia menjadi anak. Haknya sebenarnya nggak ada lagi. Iya. Haknya jadi anak nggak ada lagi. Sudah dibagi tadi. Sudah dibagi. Tapi sekarang diberikan lagi oleh bapaknya. Kan indah sekali ya kalau berbalik ya. Oh, rupanya walaupun aku selama ini jauh terlepas dari Tuhan, tapi ketika aku kembali, aku disambut, diterima menjadi anak, disahkan oleh Allah menjadi anak. Ya. Jadi betapa indahnya kalau kita kembali seperti anak bungsu ini ya. Selain itu ada dari 23, dan ambillah anak lembu tampung itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Ada pesta. Wah. Selain diterima menjadi anak, juga dibuat pesta. Ada perayaan pesta. Nah, kalau kita dulu memberontak pulang ke rumah, jangankan pesta ya kan. Ngapain kamu ke rumah lagi? Maki-makian Dan kejar itu diusir. Iya. Ini malah dibuat pesta. Ini adalah gambaran orang berdosa, satu berbalik kepada Allah, beribu-ribu malaikat bersukacita. Itulah pesta. Betapa berharganya Betapa berharganya satu jiwa yang kembali kepada Tuhan. Jadi kita ini sangat berharga. Wah. Saudara-saudara Tuhan di rumah juga sangat berharga ya. Maka Tuhan menantikan bagaimana kita berbalik kepadanya seperti anak bungsu. Karena terlepas, bebas terlepas dari Allah, penderitaan, kemelaratan. Tapi bebas terikat adalah satu kebahagiaan. Nah, maka yang terakhir ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi satu orang aja bertobat, kita semua ikut bersukaria. Jadi apa arti bebas tapi terikat? Adalah antara manusia dengan Allah pencipta harus ada ikatan. Itu bebas terikat. Harus ada hubungan. Kalau jauh, tadi anak bungsu itu lari dari bapaknya kan terpisah. Ketika dia kembali kepada bapaknya, ini namanya kembali dia terikat. Ada hubungan lagi dengan bapaknya. Itulah membuat anak ini kembali dipulihkan. Keadaan yang tadinya melarat menjadi pulih, ya, menjadi bahagia. Semua milik bapaknya tadi menjadi miliknya lagi. Nah, demikianlah kita sebagai orang berdosa, walaupun kita sudah melarat, jauh dari Tuhan, penderitaan, ketika kembali kepada Tuhan, kita akan bersukacita, kita akan disahkan menjadi anak, dan kita memiliki apa yang Allah punya. Itulah terutama kerajaan surga. Ya, itu menjadi ahli waris bagi kita. Berarti sungguh indahnya ya, Bang Mika. Berarti hidup ini pilihan, Bu ya? Ya, Pilihan mau kita balik atau tetap di situ. Tetap di Ya, situ. Pilihan. bebas terlepas atau bebas terikat, itu pilihan. Pilihan ditentukan ya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita talkshow malam hari ini bebas tapi terikat. Itulah kebahagiaan. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan. Mungkin saudara selama ini mau bebas tapi terlepas dari Tuhan. Karena saudara beranggapan bahwa ketika saya hidup suka-suka tanpa ada aturan, saya akan happy, saya akan senang. Itu kebohongan. Itu tidak benar. Itu tipuan. Saudara sudah lakukan itu.
Saya yakin semua pemuda remaja pasti sudah pernah melakukan, sudah bebas sebebas-bebasnya, gak mau dikontrol, gak mau diarahkan. Kadang-kadang orang tua pun mengontrol kehidupan kita. Kita tidak suka. Kita merasa, aku bukan anak-anak lagi, Bang. Aku sudah dewasa. Aku bisa ngatur diri sendiri. Gak usah tanya jam berapa pulang. Gak usah tanya kemana. Aku udah tahu. Aku sudah dewasa. Ini namanya mau bebas terlepas. Padahal orang yang dikontrol itu artinya adalah orang yang mendapat perhatian. Orang yang dikontrol itu adalah orang yang dikasihi, ya, yang dikasihi, diperhatikan, terarah hidupnya. Ya, maka kenapa dibuat rel kereta api supaya dia bisa enak berjalan menuju kepada tujuannya. Mengapa dibuat ada benang untuk layangan supaya pemiliknya bisa tarik kembali. Dia bisa bebas lari ke sana kemari, nggak putus. Kalau nggak ada talinya, dia bisa terputus, bisa pecah dan nggak tahu arah. Jadi kehidupan manusia pun kalau terputus dari Allah penciptanya, kita bebas sebebas-bebasnya, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Kenapa? Nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang mengendalikan, nggak ada yang kontrol, sehingga hidup kita suka-suka. Maka banyak yang hanyut masuk narkoba itu bukan orang tua, bukan lansia, tapi pemuda remaja. Mengapa? Karena pemuda remaja selalu ingin bebas. Tapi orang tua sudah tahu, karena dia sudah duluan mengalami bahwa kebebasan terlepas dari Allah tidak enak. Kebebasan terlepas daripada kontrol pengarahan tidak enak. Malah membuat menderita, membuat hanyut ya dalam pergaulan bebas, hanyut di dalam pergaulan suka-suka, dan akhirnya ujungnya adalah maut. Jadi tawaran-tawaran kebebasan terlepas dari Allah bukan dari Tuhan, itu dari musuh saudara. Jadi malam hari ini kalau saudara mendengar perkataan Tuhan, berbaliklah. Sebagaimana anak bungsu itu kembali kepada bapaknya sesudah menyadari keadaannya yang melarat, jauh terpisah dari bapaknya, dia kembali. Saat kembali itulah keadaannya dipulihkan kembali. Saudara-saudara yang sudah selama ini jauh dari Tuhan, memilih terlepas dari Allah pencipta, mau mengatur diri sendiri, mau bebas suka-suka, tetapi saudara sekarang mengalami penderitaan demi penderitaan, kehampaan, kekosongan, lalu saudara cari mengisinya dengan hal-hal dunia ini. Tidak ada jawaban, bukan di situ jawaban. Jawaban yang saudara perlukan adalah terikat dengan Allah. Bebas tapi terikat dengan Allah, disitulah kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi kalau saudara menganggap bahwa nggak enak ada aturan, itu keliru. Nggak enak ada firman harus taat, itu keliru. Justru ketika ada ketaatan, disitulah kebahagiaan. Ya, kami sudah mengalami. Ketika kami taat, kami sangat sukacita. Ketika melawan, hilang sukacita. Berarti saudara-saudara yang mau bahagia, berbaliklah. Mari balik kepada Tuhan pemilik hidup kita. Sebagaimana anak bungsu sudah pulang kepada bapaknya, keadaannya dipulihkan. Kalau saudara saat ini sampai sekarang saudara melarat, menderita, baliklah kepada Allah supaya keadaan saudara juga dipulihkan. Saudara pasti mengalami sukacita dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bebas tapi terikat. Ya, terima kasih Bu, sudah sangat jelas. Silakan, sudah bisa kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hati kami bersyukur sesudah mendengar firman-Mu. Banyak pemikiran anak muda, bebas tanpa aturan itu nikmat, padahal ujungnya maut, penderitaan, kemelaratan,
sebagaimana yang dialami oleh anak bungsu itu. Tuhan, itulah pengalaman anak muda dan remaja sekarang ini. Mereka beranggapan tanpa ada aturan dari Tuhan, tanpa ada firman yang didengar, mereka hidup suka-suka. Itulah kenikmatan, padahal ujungnya membawa kepada penderitaan dan maut. Tuhan, sadarkanlah setiap pemuda remaja yang mendengar firman-Mu malam hari ini, yang mencari-cari kebahagiaan yang sesungguhnya apabila mereka kembali kepada Tuhan. Walaupun mereka bebas, tetapi ada ikatan dengan Allah pemilik hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau untuk acara ini, karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman semuanya, berakhir sudah acara talkshow kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman semua yang sudah setia mengikuti dari awal acara hingga pada akhirnya ini. Dan terakhir dari kami, terikatlah dengan Allah, karena itulah kebahagiaan dan kebebasan yang sejati. Sampai bertemu kembali di acara talkshow selanjutnya. Dan kami juga berterima kasih untuk kesediaan narasumber. Terima kasih banyak Bu. Juga Bang Dika yang sudah bersedia hadir malam ini. Ya, kita bersyukur dan sampai bertemu kembali.